berdoa selesai. Ih, ngomong bimbing gue cepet. Yang bener loh kalian ini berdoanya. Ini cepet banget Bu, baru bismillah udah ini aja, udah selesai. Jadi kita ini ya cek hadiran dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Baik Ibu. Kalista, Putri Kalista. Elsa Salsabila, hadir Ibu. Intan Noraini, Hadir Ibu. Kirana Melkis, Hadir Ibu. Jadi siapa yang tidak hadir hari ini ya? Ada Dimas, Michael Bu. Waduh, mau banyak banget ya. Pada kemana mereka? Kalau Michael tidak ada keterangan Ibu. Kalau ini Ega ya. Tadi yang nulis Ega. Ega. Ya itu kayaknya mungkin surat Ibu. Sama kalau Dimas juga nggak tahu Ibu. Beda 3 orang. Kalau sering nggak pasti Ibu Dimas sama Michael. Bolos ya mereka Iya, ini. iya. Dari di mana sih? Oke, baik. Jadi sebelum mulai pelajaran pada hari ini kita kalian ada yang masih ingat nggak pelajaran sebelumnya yaitu tentang pengertian teks berita? Ada yang tahu nggak? Sebentar Ibu, buka catatan dulu ya Bu. Masuk nggak hafal sih teks berita? Pengertian teks berita? Bu, belum hafal. Gimana dong? Ibu, saya dulu. Oke, silakan. Teks berita adalah teks yang menyampaikan informasi atau peristiwa aktual kepada pembaca atau pendengar. Baik, terima kasih Bagus Sira. Ada yang tahu apa ya? Yang lain yang tahu nggak? Masa Ih, masa nggak tahu sih? Kan kemarin udah. Saya nggak berangkat Ibu. Gimana dong? Oke, baiklah. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai mengenali struktur dan unsur teks berita. Udah kan tadi kan ya? Ada yang tahu lagi nggak? Nggak ada kan? Oke, baiklah. Jadi teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual atau aktual kepada masyarakat. Jadi ada yang tahu nggak faktual atau aktual itu apa? Faktual itu sesuai fakta bukan Bu? Ya, bagus. Kalau aktual, ada yang tahu nggak aktual itu apa? Terpercaya ya? Tahu. Tepat. Jadi aktual itu sesuai dengan terbaru gitu. Yang baru saja terjadi gitu. Jadi teks berita itu berisi tentang fakta dan kejadian yang baru saja terjadi, peristiwa yang baru saja terjadi gitu. Selanjutnya adalah apa sih sebenarnya tujuan dari teks berita itu? Jadi tujuan dari teks berita adalah memberikan informasi terkini dan terpercaya untuk masyarakat. Jadi kalau saluran teks beritanya ini nggak terpercaya kan masyarakat nggak bakalan percaya ya kan? Iya Ibu. Nah, jadi harus teks berita itu berisi fakta tentang keadaan yang terjadi sebenarnya gitu. Yang kedua yaitu dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya nih ada berita tentang kenaikan harga BBM hari ini. Nah, bisa jadi kan orang-orang berpikir bahwa nggak usah naik kendaraan pribadi lah, naik angkutan umum aja biar murah gitu. Gitu. Jadi yang selanjutnya adalah unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita ada 6 ya. Yang pertama ada apa? Apa itu kata apa berisi tentang apa sih apa yang terjadi dalam berita tersebut. Jadi kayak apa yang terjadi pada hari itu, misalnya ada kecelakaan nih, apa yang terjadi apa sih penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Nah begitu. Nah yang kedua ada di mana tuh menunjukkan lokasi tempat terjadinya suatu peristiwa, misalnya kayak seperti di mana sih tempat terjadinya kecelakaan gitu. Yang ketiga ada kapan. Kata kapan itu digunakan untuk mengetahui kapan waktu terjadinya peristiwa. Jadi seperti kapan terjadi kecelakaan di jalan tersebut gitu. Yang keempat ada siapa. Kata siapa digunakan untuk mengetahui mengenai korban atau pelaku dari berita yang sedang ditayangkan. Misalnya kayak seperti seperti siapa yang menjadi korban pada saat kecelakaan tersebut. Yang kelima adalah mengapa. Mengapa digunakan untuk mengetahui mengapa peristiwa tersebut terjadi, seperti
tersebut, seperti menjawab pertanyaan dari mengapa dan bagaimana. Yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita adalah informasi tambahan yang ada dalam berita. Ada yang mau tanyakan nggak? Ibu, Ya, boleh kan? untuk contoh tubuh berita itu gimana ibu dalam kehidupan sehari-hari? Oh, jadi contoh tubuh berita ya. Tubuh berita itu kayak misalnya hari ini terjadi kecelakaan di jalan ini. Nah, kecelakaan tersebut terjadi karena adanya kemacetan atau pengendara tidak melihat dari lawan arah mobil yang melintas gitu. Seperti itu kira-kira. Inti itu ya, tes berita itu ya. Iya, inti dari teks berita tersebut. Terima kasih ibu. Baik, ada yang mau tanya lagi nggak? Ekor berita itu seperti apa ya bu? Ekor berita itu informasi-informasi tambahan dari peristiwa tersebut, seperti kayak pendapat dari saksi atau kesimpulan dari berita dari tubuh berita itu. Berarti penutupnya ya? Iya, begitu penutupnya, seperti penutupnya. Kalau kepala berita itu? Kepala berita itu awalan, misalnya hari Senin 12 Desember 2024 terjadi kecelakaan di daerah ini, di daerah Kampung Baru begitu. Oh, baik ibu. Mengerti ibu. Jelas ibu. Baiklah, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis teks berita. Yang pertama ada berita langsung. Berita langsung ini berita yang langsung terkini gitu, berita yang terbaru, baru saja terjadi gitu peristiwanya. Nah, berita langsung ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah hard news dan soft news. Nah, hard news ini adalah berita yang harus langsung disampaikan kepada masyarakat, seperti contohnya terjadi bencana banjir, longsor, ataupun kecelakaan begitu, harus segera disampaikan kepada masyarakat agar berhati-hati begitu. Dan yang kedua adalah soft news. Soft news ini adalah berita yang berisi mengenai kisah kehidupan, misalnya kayak kisah kehidupan seseorang ataupun berita tentang selebriti gitu. Artis-artis. Iya, begitu. Yang kedua adalah berita opini. Nah, berita opini ini berisi berita yang berisi pendapat atau opini dari profesor, ahli, cendekiawan ataupun dari berisi berita opini berisi pendapat dari cendekiawan ataupun profesor. Jadi beritanya itu berisi pendapat kayak ilmiah gitu tentang objek ataupun peristiwa. Kalau dari pahlawan bu, Dari pahlawan, kalau ada pahlawannya, kalau masih hidup boleh. Nah, itu juga masuk berita opini. kalau tokoh daerah bu, Aku daerah boleh, nah itu masuk juga. kalau misalnya dari orang biasa, Dari orang biasa belum sih, belum ke opini ya. oh iya begitu. Baik. Nah, selanjutnya adalah berita interpretatif. Nah, berita ini berisi pendapat dan atau penilaian dari wartawan. Jadi beritanya ini wartawan itu dari sumber-sumber berita lain dari narasumber lain gitu loh. Kayak dia tuh mencari pendapat-pendapat dari narasumber lain untuk membuat berita interpretatif ini. Yang keempat adalah berita mendalam. Berita mendalam itu adalah berita yang berisi tentang didalami materinya dari fakta-fakta yang ada gitu. Yang terakhir adalah berita investigasi. Berita investigasi itu adalah berita yang menyampaikan tentang kayak penyelidikan gitu, kayak seperti ada berita bunuh diri, itu tuh diinvestigasi. Nah, itu masuknya berita investigasi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ibu sudah jelas. Nah, baik, selanjutnya adalah kalian udah jelas semua atau ada yang ditanyakan? Cukup Ibu, lebih ke slide. Berita investigasi tadi seperti apa ibu? Berita investigasi itu berisi berita-berita yang mengandung investigasi dalam teks berita. Jadi kayak seperti berita misalnya ada kematian seseorang, ya tidak diketahui kematiannya. Nah, itu kan diinvestigasi oleh kepolisian, diotopsi oleh kedokteran gitu. Oh, iya, kecelakaan. Iya, kecelakaan. Pembunuhan juga investigasi. Ya, dan
Jadi kalian ada yang bisa menyimpulkan nggak? Tadi itu Bu, aku bawa Bu. Ya boleh Sira. Saya nggak tahu ya Bu ini benar apa enggak. Ya, boleh Pokoknya Bapak. intinya itu kalau teks berita itu menyampaikan informasi secara aktual dan faktual. Nah, terus kita itu ada yang WMW itu tadi itu Bu. Tapi saya nggak tahu bahasa. Oh iya 5W dan 1H. Itu ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Ya betul. Betul, Bu. Ya Nah, benar. terus jenis-jenis berita ini Bu. Ya. Berita langsung, berita opini, berita inspirasi, berita mendalam, sama berita investigasi. Kalau Iya curang dia. iya kan, Bu. Udah kita ya diminta dong. Ayo apa Sira? Berita langsung, berita inspiratif, berita investigasi, berita mendalam, berita satu lagi ada apa lagi Bu? Ibu juga lupa. Berita opini. Ya, berita opini. Sudah Ibu, saya sudah Bu. Ada yang lain kan? Ada yang lain? Ada yang lain? Itu berbeda? Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita akan Ibu akan memberikan penugasan ya. Jadi tugasnya carilah teks berita di media massa cetak atau digital, kemudian teks tersebut di print. Setelah menemukan teks berita, kalian tentukan struktur dan unsur-unsur teks beritanya. Ini tipe. Yang pertama kalian harus cetak. Kemudian tuliskan struktur dan unsur-unsur di kertas folio lalu dikumpulkan. Gitu. Ini kok di portfolio Bu. Capek. Bu boleh diketik aja nggak Bu? Ya udah boleh. Iya itu di print. Ya kan ini kan teksnya, yang kalian buku strukturnya, Jadi semua folio. Misalnya ini apa berita artis boleh nggak? Boleh. Kalau tentang K-pop Bu, Boleh, terserah kalian lah beritanya apa yang penting kalian ini ya dikumpulkan minggu depan ya. Ya, Ini individu atau kelompok? ini tugas individu ya. Nanti kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Gitu. Ibu sudah jelas belum? Sudah Bu. Kamu belum jelas ya? belum. Kalau misalnya nanti kita di strukturnya itu Bu, kan beritanya itu, terus berarti kita tulis ulang Bu strukturnya. Boleh nggak Bu kalau misalnya kita itu kan udah di print tuh Bu, Iya. teks beritanya. Nah terus kita gunting aja misalnya struktur beritanya ini bagian kepala, ini bagian ini, gitu. Boleh nggak Bu? Boleh seperti itu. Jadi sekreatif kami Bu. Ya, sebenarnya kalian lah mau dihias-hias juga boleh. Mau ditempel-tempel bunga-bunga atau kupu-kupu atau apapun terserah kalian. Bisa menambah. Ya, menambah nilai ya. Oke.